Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'du. Anak-anak yang saya cintai, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan pembelajaran. Alhamdulillah kita akan memasuki bab kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Marilah sebelum kita pelajaran, marilah kita buka mulut bersama dengan bacaan kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah, tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Sadaqallahul Adzim. Baik anak-anak, untuk di bab yang kedua ini, kemarin kita sudah belajar melalui video Pancasila sebagai dasar negara dalam pandangan hidup bangsa, terkhusus pembentukan BPUPKI. Sekarang yang kedua, bab kedua ini kita akan bahas tentang makna, kedudukan, dan fungsi peraturan perundang-undangan nasional. Sekali lagi, yang akan kita bahas adalah makna, kedudukan, dan fungsi peraturan perundang-undangan nasional. Ada seluruh rakyat menggunakan sebuah gambar debat pertama dulu presiden dan wakil presiden. Ini dimungkinkan seluruh rakyat dapat menggunakan hak pilihnya sesuai ketentuan perundang-undangan dasar. Bagaimana makna, fungsi, dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45 serta peraturan-peraturan lain dalam sistem hukum nasional, mari kita akan bahas lebih lanjut. Tujuan pembelajaran setelah memahami tentang makna, kedudukan, dan fungsi peraturan perundang-undangan, peserta didik mampu menguraikan dan mengidentifikasi makna, kedudukan, dan fungsi peraturan perundang-undangan nasional dengan tepat. Yang kedua, melalui aktivitas membuat liputan sederhana nanti, peserta didik dapat menunjukkan bentuk dukungan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik masalah nyata. Yang ketiga, setelah mengerjakan tugas secara mandiri, peserta didik mampu menjelaskan fungsi peraturan perundang-undangan. Baik anak-anak, di dalam bab ketiga ini kita akan membahas nanti yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang kedua peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, dan yang terakhir adalah sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45, kita akan bahas tentang makna Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, dan fungsi sifat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perlu kalian ketahui kembali bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan dengan dilantiknya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama negara Indonesia. Yang pertama, makna Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45 adalah hukum dasar tertulis atau biasa yang kita sebut dengan konstitusi. Di dalamnya memuat aturan-aturan dasar dan pokok kaidah fundamental sebagai dasar-dasar dan sumber bagi peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar juga dikenal dengan konstitusi atau hukum dasar. Konstitusi negara menjadi dasar dan sumber dari peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, kedudukan Undang-Undang Dasar 45. Kedudukan Undang-Undang Dasar 45 ini adalah undang-undang atau konstitusi yang tertulis yang paling tinggi. Jadi di atas undang-undangnya sudah nggak ada. Undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah yang pertama Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua adalah ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang kedua peraturan pemerintah atau PP. Yang ketiga Perpres atau peraturan presiden, peraturan daerah atau provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tata urutan undang-undang ini dinamakan hierarki undang-undang dasar. Artinya undang-undang di bawahnya harus tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada di atas atau setingkat di atas.
Fungsi dan sifat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ke 45 ada 3 fungsinya. Yang pertama adalah alat kontrol, yang kedua adalah fungsi pengatur, yang ketiga adalah fungsi penentu dan pembatas. Alat kontrol dasarnya apa? Undang-Undang 45 menjadi papan uji bagi peraturan undang-undang yang di bawahnya. Seperti yang disampaikan tadi, adalah ada mengatur hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, jika ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain disinyalir bertentangan undang-undang dasar, dapat dilakukan pengujian melalui Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, fungsi pengatur. Undang-Undang Dasar 45 berperan sebagai pengatur dalam penyusunan, pembagian, dan pelaksanaan kekuasaan negara. Fungsi ini berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki Dasar Negara Republik Indonesia 45. Yang ketiga adalah penentu dan pembatas. Undang-Undang 45 berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Undang-Undang Dasar juga berfungsi membatasi kekuasaan, sehingga penyelenggaraan kekuasaan negara tidak bersifat semena-mena. Sifat Undang-Undang Dasar 45 ada 4. Yang pertama adalah peraturan hukum positif yang tertinggi. Jadi Undang-Undang Dasar itu adalah hukum peraturan yang paling tertinggi. Yang kedua, naskah tertulis dan rumusannya jelas melalui pembukaan, pasal-pasal, bab, pasal-pasal, aturan pelaluan, semua jelas. Di dalam Undang-Undang 45 ini yang tidak boleh dirubah hanya satu, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga adalah memuat norma-norma. Yang terakhir adalah singkat dan supel. Untuk yang kedua ini peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kita membahas tentang peraturan perundang-undangan nasional, kedudukan peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang negara dan Indonesia tanpa guna, arti penting peraturan perundang-undangan di bawahnya. Peraturan perundang-undangan, apakah kamu landasan hukum peraturan perundang-undangan nasional, yaitu pasal 7 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjelaskan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, kedudukan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya. Berdasarkan hierarki piramida peraturan perundang-undangan nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 merupakan aturan hukum tertinggi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Arti penting peraturan perundang-undangan lain di bawah Undang-Undang 45 menjelaskan lebih terperinci maksud ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, melindungi hak dan mengayomi hak warga negara, memberi kepastian hukum bagi warga negara. Kemudian yang terakhir di bab kedua ini adalah sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Yang pertama, sifat bentuknya terhadap sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, upaya mewujudkan Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 dalam berbagai bidang. Yang pertama, bentuk sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar 45 bisa dilakukan di dalam keluarga, di sekolah, di masyarakat, dan terakhir berbangsa dan bernegara. Yang kedua, upaya mewujudkan Undang-Undang Dasar 45 adalah bersifat terbuka, artinya mampu mengatasi masalah, menyadari adanya perbedaan, kemudian memiliki harapan realistis, mau menerima dan memberi umpan balik, menghargai karya bangsa sendiri. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 dalam berbagai bidang. Ada bidang politik, bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan hukum. Artinya semua aspek tersebut adalah tidak boleh terlepas dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 dalam berbagai bidang. Demikian anak-anak, kita telah mempelajari bab 2 tentang tata peraturan perundang-undangan sampai sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar 45. Untuk terkait tugasnya nanti Bapak Guru akan mengirimkan tugas selanjutnya melalui WA. Nanti tugas untuk pertemuan hari ini apa, kemudian minggu depan apa, dan minggu yang ketiga apa. Karena video ini memuat satu bab untuk 3 kali pertemuan.
Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Sekali lagi semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.